Selamat pagi. Kami dari kelas akuntansi kelompok 3 yang terdiri dari saya Jesslyn, saya Desi, saya Elvina Tiara Oktaviani, saya Candy, saya Regin Lim. Di sini kami akan menjelaskan tentang masalah ekonomi. Supaya tidak membuang banyak waktu, kami akan langsung menjelaskan. Inti masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi dihadapi oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas atau kelangkaan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pokok ekonomi. Permasalahan ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu permasalahan ekonomi menurut klasik dan menurut modern. Dan saya akan menjelaskan tentang permasalahan pokok ekonomi menurut klasik. Masalah pokok ekonomi menurut klasik ini terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang paling utama, karena kegiatan produksi ini ada yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika produksi ini tidak berjalan dengan baik, maka barang dan jasa tersebut akan tidak ada. Oleh sebab itu, kelangsungan produksi atau kegiatan menghasilkan ini menjadi masalah utama jika masyarakat ini hidup makmur. Oke, selanjutnya kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produsen ke tempat konsumen. Kegiatan konsumsi ini tidak akan berjalan baik jika kegiatan distribusi ini terganggu. Oleh sebab itu, kegiatan distribusi menjadi kegiatan ekonomi yang harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tepat baik segi waktu maupun segi pembiayaan. Oke, selanjutnya terakhir. Ketiga, konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Kegiatan konsumsi ini tertentu melakukan taktik atau strategi. Pasalnya ada beberapa sumber daya yang jika terus-menerus dikonsumsi akan habis pada suatu waktu dan memicu kelangkaan. Sebab itu, perlu beberapa langkah alternatif dalam konsumsi barang dan jasa. Langkah-langkah alternatif ini, kegiatan konsumsi tidak hanya terbatas dalam konsumsi sumber daya, tetapi juga uang dan barang lainnya. Sebagai contoh, orang yang tidak memiliki rumah atau kendaraan, maka orang tersebut akan mengalkulasikan dan menghitung mana yang lebih untung, yang memiliki rumah atau memiliki kendaraan. B. Permasalahan pokok ekonomi. 2. Masalah pokok ekonomi menurut ekonomi mikro atau ekonomi modern. Menurut ekonomi mikro atau ekonomi modern, masalah ekonomi yang dihadapi setiap individu atau kelompok masyarakat adalah barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, serta bagaimana memproduksi dan untuk siapa barang tersebut. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi serta pengalokasian sumber daya produksi yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena sumber daya yang terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang yang akan diproduksi. Sangat tidak mungkin memproduksi semua jenis benda pemuas kebutuhan tersebut sejumlah yang diinginkan. Setelah menentukan jenis barang dan jasa yang akan diproduksi, masyarakat juga harus memutuskan seberapa besar jumlah barang yang akan diproduksi. Dengan demikian, biaya dan sumber daya yang dialokasikan sebagai faktor produksi dapat ditentukan. Keputusan terkait jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sistem ekonomi negara yang bersangkutan. B. Bagaimana memproduksinya? Masalah produksi juga meliputi teknologi atau metode produksi yang digunakan untuk memproduksi sesuatu barang, termasuk jumlah tenaga kerja serta jenis mesin dan bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Produksi pada karya banyak menggunakan tenaga kerja, tetapi jumlah produksinya terbatas. Jika yang digunakan produksi padat modal, yang menjadi masalah adalah dari mana modal diperoleh. Masalah kedua yang harus ditangani adalah cara mengombinasikan faktor-faktor produksi yang ada agar berhasil dan berdaya guna.
Hal yang berhubungan dengan masalah metode produksi adalah bagaimana melakukan proses produksi seefisien mungkin sehingga produk dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ada 3 pertanyaan terkait dengan masalah ini, yakni 1. Bagaimana memanfaatkan sumber daya dalam? Memproduksi barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat dan bagaimana mencegah penggunaan sumber daya yang tidak diinginkan masyarakat. 2. Bagaimana memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa mendapatkan sumber daya yang diharapkan. 3. Bagaimana memastikan metode tertentu sebagai kombinasi yang paling efisien dari sumber daya sangat diperlukan karena setiap komoditas dapat diproduksi lebih dari satu. Mekanisasi atau peningkatan teknologi meningkatkan kualitas serta kuantitas, tetapi metode ini dapat menimbulkan masalah pengangguran. Selain itu, pemilihan mesin produksi juga dapat menimbulkan masalah tersendiri. C. Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Inti dari pertanyaan tersebut berfokus pada masalah distribusi. Barang hasil produksi harus didistribusikan sesuai ukuran pendapatan dan kondisi masyarakat. Sisi ekonomi pasar berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya distribusi bergantung pada persaingan. Jadi distribusi bergantung pada mekanisme pasar. Pada sistem ekonomi komando, produksi dan distribusi diatur oleh pemerintah. C. Solusi terhadap masalah ekonomi. Masalah ekonomi tentu harus diatasi agar kemakmuran masyarakat dapat diwujudkan. Masalah ekonomi dapat diatasi dengan beberapa alternatif seperti membuat pilihan untuk bertindak, mempertimbangkan biaya peluang, menyusun skala prioritas, mengolah keuangan, dan memilih sistem perekonomian yang tepat untuk perekonomian suatu negara. Yang pertama, membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Masalah ekonomi adalah keinginan manusia yang tidak terbatas yang dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan. Dalam konteks ekonomi, pilihan diartikan sebagai keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Dalam melakukan pilihan, ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, analisis biaya peluang. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, menyadari trade-off. Dan yang kelima, berpegang pada prinsip ekonomi. Dalam kegiatan konsumsi, ada beberapa prinsip yang mendasari pilihan konsumen. Prinsip tersebut yaitu, pendapatan yang terbatas harus menentukan pilihan. Konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Konsumen akan memutuskan informasi yang tidak sempurna. Dan yang terakhir, terjadinya hukum nilai guna marginal. Yang kedua, memanfaatkan biaya peluang. Untuk mengatasi masalah ekonomi dan mengadakan pilihan, diperlukan analisis biaya peluang. Biaya peluang secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Biaya peluang bisa disebut juga dengan opportunity cost. Terdapat banyak pendapat dari para ahli mengenai pengertian biaya peluang. Yang pertama, A. N. Gregory Mankiw mengatakan bahwa biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Yang kedua, Robert B. Ekulen dan Robert D. Tollison. Biaya peluang adalah biaya yang penggunaan sumber daya ekonomi untuk tujuan tertentu yang diukur dalam ukuran keuntungan yang tidak dapat didapatkan karena tidak memilih alternatif itu, dibandingkan dengan komoditas yang didapatkan sebagai gantinya karena memilih suatu alternatif. Yang ketiga, Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus. Keputusan memilih biaya peluang karena memilih suatu hal dalam dunia kelangkaan berarti menyerahkan sesuatu yang lain. Biaya peluang adalah nilai barang dan jasa yang paling berharga yang hilang. Berdasarkan pengertian biaya peluang tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu biaya peluang dari sesuatu adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Dan yang kedua, biaya peluang juga dapat menjadi dasar pilihan jika mengerjakan alternatif yang dipilih
adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu yang didapatkan setelah memilih alternatif tindakan. Di sini saya akan memberikan satu contoh. Sepasang suami istri ingin pergi bertamasya ke salah satu tempat wisata. Untuk keperluan itu, mereka harus membayar biaya transportasi sebesar 300.000 dan membeli tiket sebesar 100.000. Jika tidak pergi bertamasya, pasangan suami istri tersebut dapat bekerja dan mendapat upah masing-masing 100.000 per hari. Pertanyaannya, berapa jumlah biaya keseluruhan kegiatan tamasya suami istri tersebut dan berapa biaya peluang dari kegiatan tamasya mereka? Jawabannya, biaya transportasi ditambah dengan tiket masuk tempat wisata itu. Jadi, biaya transportasinya 300.000 dan tiket masuknya tempat wisata itu 100.000 ditambah hasilnya adalah 400. Terus, biaya yang dibayar ditambah dengan penghasilan jika tidak bertamasya, jadi 600.000. Lalu biaya yang dikorbankan bukan hanya biayanya nyata-nyata dibayar, tetapi termasuk pendapatan yang tidak jadi diperoleh karena memilih untuk pergi bertamasya. Sementara itu, biaya peluangnya adalah pendapatan yang tidak jadi didapatkan karena memilih untuk pergi bertamasya, yaitu 200.000. Baiklah, penjelasan saya sampai di sini dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Candy. 3. Menentukan skala prioritas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan menetapkan skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhan daripada kebutuhan lain. 4. Pengolahan keuangan. Pemenuhan kebutuhan berkait erat dengan uang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang memegang peranan penting dalam kehidupan. Pengolahan uang bagi tiap tingkatan usia tertentu berbeda. Pengolahan uang bagi orang dewasa yang telah bekerja atau berkeluarga tentu lebih kompleks. Sementara itu, pengolahan uang bagi siswa sekolah untuk lebih sederhana. Pemberian uang saku dari orang tua bagi anak-anaknya yang masih berstatus pelajaran umumnya dibagi menjadi 2 cara, yakni diberikan setiap hari atau setiap bulan. Pengolahan uang saku berarti membagi uang tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Misalnya, biaya transportasi untuk membeli jajanan. Untuk pengolahan yang baik, kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi tanpa harus mengorbankan salah satunya. Selain membagi uang ke dalam pos-pos kebutuhan, masih ada beberapa tahap dalam pengolahan. Di antara memonitor dan mengevaluasi penggunaan uang tersebut secara berkala. Hal ini diperlukan agar kita menjadi masalah keuangan. Kita dapat segera mendeteksi penyebab dan melakukan tindakan pencegahan. Memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala juga bermanfaat untuk mengakomodasi setiap perubahan dan rencana pengeluaran kita. Contoh, menginovasi pengeluaran tidak terduga atau tak terduga. Dalam ilustrasi tentang skala prioritas sebelumnya, memberi kado ulang tahun dan buku baru bukanlah kebutuhan runti yang dimiliki Cindy. Namun, pada contoh itu, Cindy harus membelinya agar 2 kebutuhan tersebut terpenuhi. Cindy harus menghitung pengeluaran lain. Contohnya, biasanya Cindy mengeluarkan uang sebesar Rp300 untuk jajanan selama 1 minggu. Namun, karena Cindy memiliki kebutuhan tak terduga pada minggu itu, yang mengatasi pengeluaran untuk membeli jajanan. Dalam pengolahan keuangan adalah kebiasaan diri menabung sejak dini. Hal ini sangat baik membantu kita harus menghadapi pengeluaran tak terduga. Terbiasalah menabung jika melatih kita untuk hidup hemat. 5. Penerapan sistem ekonomi yang tepat. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan atau cara yang merupakan suatu kesatuan serta digunakan untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan dalam kegiatan perekonomian. Perbedaan penerapan sistem ekonomi terjadi karena perbedaan kepemilikan sumber daya ataupun perbedaan sistem pemerintah suatu negara.
Contohnya, negara yang menganut sistem liberal cenderung menganut sistem ekonomi pasar, sedangkan negara sosialis cenderung menerapkan sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi lain yang diterapkan di berbagai penjuru dunia antara lain: A. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan masyarakat tradisional. Ciri-cirinya adalah yang pertama, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. 2. Menggunakan sedikit modal. 3. Pertukaran dengan sistem barter. 4. Tidak ada pembagian kerja. 5. Terkait dengan tradisi. 6. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Kelebihan sistem ekonomi tradisional ada 8. Yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam berekonomi tanpa perlu menunggu komando dari pemerintah. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki sumber daya produksi. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya berada di masyarakat. Yang keempat, menghasilkan barang yang bermutu tinggi karena yang kurang bermutu tidak laku di pasaran. Yang kelima, mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan. Yang keenam, barang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakatnya sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketujuh, adat istiadat dan tradisi relatif terjaga. Akhir adalah alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Selain ada kelebihan sistem ekonomi tradisional, ada pula kekurangan sistem ekonomi tradisional. Kekurangan sistem ekonomi tradisional ada 4. Yang pertama, lebih rentan karena bergantung pada kondisi alam. Yang kedua, standar hidup masyarakat cenderung rendah. Yang ketiga, teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional. Dan yang terakhir adalah cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. B. Sistem ekonomi komando. Pada sistem ini, pemerintah lebih dominan daripada masyarakat dan pihak swasta. Contoh negara yang lebih mendekati sistem ekonomi komando adalah Korea Utara dan Kuba. Ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, semua alat dan sumber daya produksi dikuasai oleh negara. Yang kedua, jenis pekerjaan dan pekerja ditentukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kebijakan moneter diatur oleh pemerintah. Kekuatan sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan berbagai masalah ekonomi. Yang kedua, pemerintah menentukan kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar dalam negeri berjalan lancar. Yang ketiga, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Dan yang keempat, jarang terjadi krisis ekonomi. Kelemahan sistem ekonomi komando. 1. Mematikan inisiatif individu maju karena segala kegiatan ekonomi diatur secara terpusat. 2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki sumber daya. C. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Ciri-ciri sistem ekonomi yaitu yang pertama, semua sumber daya produksi menjadi milik masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi atas golongan pemberi kerja dan pemilik sumber daya produksi dan golongan pekerja. 4. Timbul persaingan dalam masyarakat. 5. Kegiatan ekonomi didasarkan oleh motif keuntungan. 6. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Kekuatan sistem ekonomi pasar yaitu yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, setiap individu bebas memilih sumber daya produksi. Yang ketiga, timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada inisiatif masyarakat. Kelemahan sistem ekonomi pasar yaitu yang pertama, sulit melakukan pemerataan pendapatan karena persaingan yang tinggi. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, kaya semakin kaya dan yang miskin tetap menjadi miskin. Yang ketiga, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian. D. Sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan membantu dalam memecahkan masalah ekonomi. Tujuan pemerintah melakukan campur tangan adalah agar perekonomian tidak lepas kendali. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran yaitu 1.
pihak pemerintah dan swasta bekerja sama untuk melakukan kegiatan ekonomi. 2. Tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, tapi masih terdapat campur tangan pemerintah. 3. Terjadi persaingan dalam perekonomian, tetapi pemerintah tetap mengadakan pengawasan. Adapun kekuatan sistem ekonomi campuran, yaitu yang pertama, terjamin kestabilan ekonomi. Yang kedua, pemerintah lebih fokus menggerakkan sektor usaha yang menaikkan taraf hidup masyarakat lemah melalui UMKM. Yang ketiga, terdapat kebebasan berusaha sehingga mendorong partisipasi masyarakat. Yang keempat, terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap sumber daya produksi meskipun dibatasi. Keburukan sistem ekonomi campuran yaitu terdapat kesulitan menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta. Yang kedua, terdapat kesulitan menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah ataupun swasta. Sistem pasar ekonomi komando diterapkan di negara berciri sosialis seperti Kuba, Tiongkok, Hungaria. Sistem ekonomi campuran diterapkan di Swedia. Sistem ekonomi campuran yang mengarah ke pasar bebas diterapkan di Inggris. Dan sistem ekonomi pasar bebas diterapkan di Amerika Serikat. Pada negara penganut sistem ekonomi komando, sumber daya dialokasikan pemerintah secara terpusat. Negara penganut sistem ekonomi pasar bebas, pemerintah tidak ikut campur tangan terhadap kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi campuran, kekuatan pasar, memainkan peran besar, tetapi masih diikuti oleh campur tangan pemerintah. Sistem perekonomian Indonesia. Pembahasan sistem perekonomian Indonesia terbagi menjadi karakteristik perekonomian menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 dan nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Yang pertama, karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 yang merupakan pasal yang berhubungan dengan sistem perekonomian Indonesia serta dasar sistem perekonomian Indonesia. Karakteristik perekonomian menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yaitu A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas keuangan. B. Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang yang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. D. Perekonomian berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi sosial. Menurut Subandi, sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila dalam penerapannya harus menghindarkan hal-hal negatif seperti berikut. Yang pertama, sistem ekonomi liberal yang bebas yang menumbuhkan eksploitasi. Yang kedua, sistem ekonomi komando yang mematikan potensi serta daya kreasi ekonomi swasta. Yang ketiga, persaingan yang tidak sehat, pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu kelompok, dan keberadaan monopoli. Nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Berikut ini adalah nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada usaha bersama. Perekonomian disusun atas dasar usaha antara pemerintah dan swasta. Yang kedua, usaha vital dikuasai oleh negara, keberadaan BUMN. Yang ketiga, keputusan tentang APBN berdasarkan atas hak dan kedaulatan rakyat. Yang keempat, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan. Yang kelima, perekonomian nasional diselenggarakan bersama demokrasi ekonomi.